Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Cindy Sandia dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas hasil surveillance penularan penyakit malaria di Sulawesi Tenggara dari tahun 2016 sampai 2020. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit yang bernama Plasmodium. Parasit ini menginfeksi sel darah merah dan dibawa oleh gigitan nyamuk. Gejalanya bisa berupa demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga mual dan muntah. Jika tidak ditangani dengan cepat, malaria bisa berakibat fatal. Lalu bagaimana penularan penyakit malaria? Penularan utama penyakit malaria adalah melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Jadi, ketika nyamuk ini menggigit orang yang terinfeksi penyakit malaria, parasitnya akan berpindah atau terhisap masuk ke dalam tubuh nyamuk. Kemudian, saat nyamuk yang sudah terinfeksi ini menggigit orang lain, maka parasitnya akan berpindah dan menginfeksi orang tersebut. Penting untuk diingat, malaria tidak menular secara langsung dari satu orang ke orang lain, tetapi penularannya berbasis vektor, yaitu perantara gigitan nyamuk. Kita akan melihat sebuah grafik yang menunjukkan kasus malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan jenis kelamin penderitanya. Seperti yang terlihat, batang berwarna biru mewakili kasus pada laki-laki dan batang berwarna orange mewakili kasus pada perempuan. Dimulai dari tahun 2016, pada tahun ini kasus malaria terkonfirmasi positif pada laki-laki cukup tinggi, mencapai 704 kasus, sementara perempuan mencapai 499 kasus. Berlanjut ke tahun 2017, kita melihat sedikit peningkatan pada kasus laki-laki yang mencapai 732 kasus. Namun, kasus pada perempuan justru mengalami penurunan yang signifikan menjadi 337 kasus. Kemudian, di tahun 2018, kita melihat penurunan untuk kedua jenis kelamin. Kasus laki-laki turun sedikit menjadi 626 kasus, dan kasus pada perempuan juga menurun menjadi 290 kasus. Memasuki tahun 2019, kasus pada laki-laki kembali sedikit meningkat, meskipun tidak setinggi tahun 2016 dan 2017. Berada di angka 637, dan kasus pada perempuan kembali menunjukkan penurunan yang cukup drastis menjadi 218 kasus. Terakhir, tahun 2020 kita melihat penurunan yang paling signifikan untuk kedua jenis kelamin. Kasus pada laki-laki turun menjadi 311 kasus, dan kasus pada perempuan menjadi 113 kasus. Secara keseluruhan, dari tahun 2016 sampai 2020 ada beberapa poin penting yang bisa kita tarik. Yang pertama, kasus malaria pada laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Yang kedua, kita melihat adanya fluktuasi atau peningkatan dan penurunan pada kasus malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama pada tahun 2020. Penurunan ini bisa menjadi indikator keberhasilan program kesehatan, namun masih juga perlu kita perhatikan dan kita waspadai. Nah, sekarang mari kita lihat cara pencegahan penyakit malaria. Menguras dan menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menjaga rumah tetap bersih, kering, dan higienis. Tidur dengan kelambu, memakai kawat kasa, dan obat nyamuk. Menggunakan lotion. Menutupi kulit dengan mengenakan baju dan celana panjang, menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk seperti lavender, serai, dan geranium. Atau upaya pencegahan dengan pemberian obat chloroquine sesuai resep dokter. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai malaria. Mulai dari apa itu malaria, bagaimana cara penularannya, hingga penggambaran grafik surveillance dan upaya pencegahannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.